kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pelajaran yang ketiga ini kita akan mempelajari yaitu meyakini Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam pelajaran ketiga ini di kelas 3 bahwa Allah Subhanahu wa taala wajib kita imani. Nah, ya, wajib kita imani. Karena meyakini adanya Allah, ya, Allah Maha Esa merupakan keimanan yang harus kita jaga dalam hati kita. Karena dengan kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, berarti kita memiliki iman yang kuat. Ya. Bagaimana caranya kita iman kepada Allah atau meyakini bahwa Allah itu Maha Esa? Yang pertama, bahwa kita wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa Allah itu hanya satu. Allah tidak berbilang, ya. Tidak 2, tidak 3, tidak 4, apalagi sampai 10. Ya. Cukup hanya Allah satu. Bagaimana caranya? Kalau kita sudah pernah belajar surat Al-Ikhlas, kita akan tahu di situ, ya. Kata Allah bagaimana? Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu hanya satu. Ya. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Nah, itu harus kita tahu. Ya. Seluruh jagat alam raya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sendiri. Allah Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Dan kita sebagai makhluk, yaitu sebagai ciptaan Allah. Maka seyogianya kita wajib meyakini bahwa Allah itu ada dan Allah Maha Esa, hanya satu. Kemudian yang kedua, bahwa Allah Maha Pemberi, ya. Di Asmaul Husnanya disebut dengan Al-Wahhab, yaitu Allah Maha Pemberi. Dengan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sendirinya seluruh makhluk yang ada di jagat alam raya ini dicukupkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali kita sendiri, ya. Baik yang beriman maupun yang tidak beriman, semuanya dicukupkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya, kita sebagai orang yang beriman tentunya harus tahu apa tujuan Allah menciptakan kita, ya, bahwa Allah menciptakan kita tujuannya agar kita menyembah kepada Allah. Kemudian bahwa juga kita diwajibkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kita wajib meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita diberikan kegembiraan atau kesenangan, ya, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti kalau kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberi sesuatu kepada makhluknya, itu tidak menginginkan pujian, anak-anak, ya. Kalau Allah memberikan sesuatu tanpa pamrih, berbeda dengan manusia. Contoh aja kalau kalian di kelas. Nah, ini nih, ya. Kalau kalian di kelas, kadang-kadang kalau teman memberi, ya, kemudian kalau kalian memberi ke teman gitu, misalkan besoknya teman kita nggak mau ngasih, wah, itu marah kita, ya. Bahwa kita pernah berbuat kebaikan kepada diri teman kita, tapi teman kita tidak mau berbuat kebaikan kepada kita. Ini jauh berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang nyata-nyata memberi makhluknya, ya, mencukupkan rizki bagi makhluknya tanpa ada sesuatu keinginan apapun, ya, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun manusia itu bertakwa melebihi
apa yang ditargetkan atau apa yang diperintahkan oleh Allah, Allah tidak merasa untung dan Allah juga tidak merasa rugi. Sekalipun juga ada manusia yang sama sekali tidak mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya. Mana ada emang yang seperti itu? Banyak. Karena kita di Indonesia agamanya berbeda. Nah, kalau kita sebagai umat Islam, wajib hukumnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, dan meyakini yang memberi karunia rizki kepada kita semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Al-Wahhab, Maha Pemberi, yang selalu memberikan karunia, ya, baik itu kesehatan, umur panjang, keimanan, dan lain-lain sebagainya yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham nak ya? Nah, itulah di pembelajaran 3 ini, yaitu adanya keyakinan kita, ya, di dalam diri kita bahwa Allah itu Maha Esa dan Allah Maha Pemberi. Mudah-mudahan kalian bisa mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan silahkan dibaca-baca supaya lebih memperluas wawasan kita dalam ilmu agama. Terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.